Baik, selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Malam ini saya akan berbagi materi terkait dengan pengorganisasian dalam lingkungan global, perubahan lingkungan global. Dalam perubahan lingkungan global, mengantar organisasi terbuka, tidak tertutup, sistem menghubungkan dengan dunia luar lingkungan oleh input dan output. Dengan demikian, lingkungan dapat mempengaruhi organisasi, organisasi lingkungan. Organisasi lingkungan merupakan himpunan pasukan di sekitar organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi cara beroperasi dan akses ke sumber daya yang langka. Organisasi lingkungan, lingkungan spesifik. Kekuatan dari kelompok stakeholder luar yang secara langsung mempengaruhi kemampuan organisasi untuk sumber daya aman, termasuk dari pemerintah, pelanggan, distributor, serikat pesaing, dan pemasok. Lingkungan umum, kekuatan yang membentuk lingkungan yang spesifik dan kemampuan dari semua organisasi dan lingkungan untuk memperoleh sumber daya. Sertakan kekuatan demografi dan budaya pasukan internasional, kekuatan politik, kekuatan teknologi, kekuatan ekonomi, dan kekuatan lingkungan. Sumber ketidakpastian lingkungan organisasi, kompleksitas lingkungan, kekuatan, nomor, dan keterkaitan pasukan khusus dan umum bahwa suatu organisasi harus mengelola. Dinamisme lingkungan, sejauh mana kekuatan dalam lingkungan khusus dan umum sebuah dinamisme lingkungan, sejauh mana kekuatan dalam lingkungan khusus dan umum berubah dengan cepat, lembur, dan dengan demikian memberikan kontribusi pada ketidakpastian pada organisasi menghadapi lingkungan kekayaan, jumlah sumber daya yang tersedia untuk mendukung domain organisasi. Bersaing, teori tentang interorganisasi, teori ya, teori bersaing, teori bersaing tentang interorganisasi, strategi untuk mengelola lingkungan organisasi untuk mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan yang terletak organisasi. Sumber daya, ketergantungan teori. Berpendapat bahwa tujuan organisasi adalah untuk meminimalkan ketergantungan pada organisasi lain untuk penyediaan sumber daya yang langka di lingkungannya dan untuk menemukan cara mempengaruhi mereka untuk membuat sumber daya yang tersedia. Transaksi biaya teori. Menyatakan bahwa tujuan dari suatu organisasi adalah untuk meminimalkan biaya sumber daya, pertukaran di lingkungan, dan biaya pertukaran mengelola dalam organisasi. Sumber daya, teori ketergantungan sumber daya. Dua jenis dasar saling ketergantungan disebabkan ketidakpastian
saling ketergantungan simbiosis, saling ketergantungan yang ada antara organisasi dan pemasok dan distributor, kompetitif interdependensi, saling ketergantungan yang ada di antara organisasi yang bersaing untuk input dan output yang langka. Interorganisasi strategi untuk mengelola saling ketergantungan simbiotik. Reputasi, pemilihan, aliansi strategis, merger, dan pengambil alihan. Jenis aliansi strategis, kontrak jangka panjang, jaringan, minoritas kepemilikan, usaha, patungan. Strategi untuk mengelola saling tergantungan sumber daya kompetitif, kolusi dan kartel. Yang ketiga, mekanisme linkage, strategi aliansi, merger, dan pengambil alihan. Teori transaksi biaya teori, maksudnya ini teori transaksi biaya ya. Sumber biaya transaksi, ketidakpastian lingkungan, karena rasionalitas dibatasi, paham opportunities lebih mengucapkan ketika melibatkan sejumlah kecil pemasok, risiko terkait dengan spesifitas aset, transaksi biaya dan mekanisme linkage, biaya transaksi yang rendah ketika kondisi berikut ini terjadi, pertukaran barang dan jasa non-spesifik, rendah ketidakpastian, banyak mitra pertukaran kemungkinan. Dalam transaksi biaya rendah, organisasi dapat menggunakan mekanisme linkage relatif informal seperti reputasi dan kontrak tidak tertulis. Biaya transaksi menjadi meningkat ketika kondisi berikut ada: pertukaran barang dan jasa yang lebih spesifik, tinggi ketidakpastian, kecil jumlah pertukaran mitra. Dalam transaksi biaya meningkatkan SOV, gunakan lebih mekanisme linkage formal seperti joint venture, merger, dan pengambil alihan. Memilih strategi interorganisasi. Langkah-langkah berikut harus diikuti oleh seorang manajer dalam menentukan antar organisasi strategi untuk mengejar, cari sumber biaya transaksi yang dapat mempengaruhi hubungan pertukaran, memperkirakan penghematan biaya transaksi dari menggunakan linkage yang berbeda, memperkirakan biaya birokrasi operasi mekanisme linkage, pilih mekanisme linkage yang memberikan penghematan biaya transaksi paling biaya birokrasi rendah. 3 mekanisme linkage membantu organisasi untuk menghindari biaya birokrasi dan minimalkan biaya transaksi. Keiritsu, sekelompok organisasi yang masing-masing memiliki saham di organisasi lain dalam kelompok yang bekerja sama untuk memajukan kepentingan kelompok. Waralaba, waralaba adalah bisnis yang berwenang untuk menjual produk perusahaan di daerah tertentu. Franchisor, menjual hak untuk menggunakan sumber dayanya, nama, sistem operasi, dan lain kepada seseorang untuk sekelompok orang sebagai imbalan untuk berbagi flat atau bagian laba. Outsourcing, proses pemindahan aktivitas penciptaan nilai yang dilakukan di dalam sebuah organisasi bagi orang luar perusahaan lain atau perusahaan lain atau IS. Referensi John Garrett R. 2010, Third Edition, Organizational Theory, Design and Change, New Jersey, USA, version Prentice Hall, Chapter 3. Baik, terima kasih pada kesempatan malam hari ini. Saya sudah share materi terkait dengan pengorganisasian dalam perubahan lingkungan global. Sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih selalu.